Robanana. Belade kabar miu lezadia. Malimiu mode, ibu dano mode, berarti kita siap toh mengikuti pembelajaran lezadia. Nah, anak-anak, miu ngasih ga? Malimun koe ibu ajak kita semua toh ke masa-masa kita berdoa ke Eye. Ibu pais mau dipimpin doa say. Caca maju ulungnya, Caca pimpin doa ya. Sikap berdoa yang baik. Caca mulai sih. Amin. Tepuk tangan ke Eti kita masa-masa. Caca gogusi. Mi masa-masa gogusi. Anak-anak, bersedia gak tuh masa-masa? Ibu cek kehadiran miu ya. Mali ibu pengaza miu jawab hadir gak do ibu gak do go 5 miu. Nge ko baik? Nge. Aurencia Rosvita Rambu gak do ye. Karisa Natalia Naring Buku, Francisca Lastri Doe, Christos Tomus Buas, Maria Marcela Mamo, Petrus Pilki Rampe, Yohanes De Faustino Rambu, Yohanes Frederick Rembo, Yohanes Sylvester Mamu, Yohanes Vianney Tele. Oh, Lazadia gak masa-masa. Tepuk tangan ke Etik kita masa-masa. Bola anak-anak, mengapuro dia, ibu ajak ke Newton ke masa-masa kita tepuk ke goyel-yel kita ya. Goyel-yel kita dulu. Miu masih ingat? Masih ingat. Nah, siap sih. Oke, masa-masa. Oke. Siapa kita? Kelas 5. Apa tujuan kita? Belajar dan berprestasi. SDI namun belajar dengan hati, berkarya untuk negeri. Tepuk tangan ke tinggi kita masa-masa. Nah, gue kursi. Semangat kan? Nah, molo. Kami semangat kan? Nah, anak-anak. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Go, nilai-nilai Pancasila, go kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikut anak kayak ini, anak-anak. Sebelum dari pagi kamu datang ke sekolah, sudah sampai di sekolah itu, Miu tahu go apa-apa? Dari pagi masuk ke gerbang, Miu tahu apa-apa? Nah, Caca, pilih go sampah, mau tahu sewali? Safi, apel pagi, mau tahu sewali? Mau tahu masuk kelas belajar ya? Dari jawaban-jawaban kamu tadi, go kak do pagi, mau tahu pilih sampah, mau tahu go apel pagi, mau tahu go masuk kelas. Dauna go peraturan lo dia sekolah, Miu harus kak do pagi, terlambat ya, kak do kita apel jam 7. Berarti harus datangnya di jam 6 lewat. Nah, anak-anak, Lezadiana kita belajar go aturan sekitar kita, go aturan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nge go baik. Nah, nge tujuan pembelajaran kita Lezadiana anak-anak.
tujuan pembelajaran kita Lazadiana, anak-anak mampu menjabarkan 4 norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ibu nengat tanah ke Miu. Miu itu agak arti dari norma. Arti dari norma. Nah, dia anak-anak. Ya, Nana, arti norma. Oke, anak-anak, arti dari norma itu adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berarti norma itu adalah aturan atau kebiasaan yang menjadi pedoman. Pedoman itu berarti yang menjadi arahan untuk kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah, dan di masyarakat juga ada. Dengan adanya norma kehidupan akan lebih teratur. Berarti adanya norma itu kita hidup jadi lebih teratur. Nah, setelah itu norma merupakan aturan yang mengatur kita. Berarti adanya norma supaya kita itu hidup menjadi lebih aman. Norma ada di sekitar kita baik di rumah maupun di sekolah. Jadi anak-anak, norma itu berarti aturan yang menjadi arahan kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada tujuan norma, tujuan itu supaya menciptakan keteraturan, menciptakan keamanan, setelah itu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, membentuk perilaku yang baik, menghindari konflik. Berarti kita itu tidak ada masalah dalam kehidupan kalau kita benar-benar mengikuti aturan yang menjadi arahan kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Beo gak? Nah, anak-anak tulis ke arti go norma dia supaya anak-anak ibu kasih go pertanyaan sama Miu ngegetar. Miu bisa jawab. Sudah gak? Nah, mau jawab anak-anak. Ibu ngegetar kayak Miu. Tadi kan kita kita belajar hari ini supaya kita dapat menjabarkan berapa tadi? 4 norma dalam kehidupan bos hari-hari kita. Ibu dengan tangan Miu itu ala 4 norma dalam kehidupan kita. Apa? Oh, Caca. Norma ketuhanan atau norma agama. Mau tahu apa wali? Safi. Norma hukum. Sebali. Desi. Norma kesusilaan. Mau tahu apa wali? Nenek norma kesopanan. Tepuk tangan kayak kita mas-masa. Nah, berarti dalam kehidupan kita terdapat berapa? 4 norma. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, setelah ini kita akan belajar lebih lanjut lagi terkait dari 4 norma tersebut. Pertama ada norma macam-macam norma. Yang pertama ada norma ada norma kesusilaan. Arti norma kesusilaan peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Berarti kalau norma kesusilaan itu ingat berarti berasal dari hati nurani manusia. Berarti itu kita dapat membedakan ini baik dan ini buruk. Ini yang mode ini yang buruk nahta. Berarti kalau dari hati nurani manusia kita bisa berpikir sendiri.
Modal tujuan norma kesusilaan dau membentuk akhlak dan karakter yang baik. Contohnya kita sudah tahu membedakan antara ini baik dan ini buruk, berarti kita punya karakter itu baik. Modal menumbuhkan rasa tanggung jawab. Berarti kalau kita sudah tahu oh ini baik, kita harus melakukan yang baik ini dan kita harus bertanggung jawab. Modal mendorong manusia berbuat baik kepada sesama. Berarti kalau kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa berbuat baik kepada sesama. Nah, tulis ego arti dari norma kesusilaan dia. Sudah ya? Nah, udah kita lanjut ya. Mendahu norma agama. Norma agama dia berarti pedoman yang berasal dari ajaran agama. Nah, ibu lihat tadi Miu, lewat kelas dia agama Miu apa? Agama Katolik, berarti berasal dari ajaran agama, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Keyakinan dia berarti kita keyakinan go agama Katolik. Tujuan dari norma agama dahulu, kita bisa membimbing manusia, membimbing kita dia tuh hidup sesuai ajaran Tuhan. Membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Menjaga hubungan baik dengan manusia, nego Tuhan Allah. Tujuan dari norma agama itu supaya kita bisa ada hubungan baik dengan sesama manusia, nego Tuhan Allah. Mi paham gak? Nah, mau deh. Berdau, kita lanjut ya. Betul ya? Betul ya? Kita lanjut. Coba go. Norma kesopanan. Yang ketiga ini adalah norma kesopanan. Norma kesopanan yang diadahkan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan landasan sikap saling menghormati. Berarti norma kesopanan ini bagaimana ya? Norma kesopanan. Peste. Berarti kita kalau mengatur sikap ini berarti menghormati, saling tegur sapa. Setelah itu ada saling menyapa tadi. Oke. Dan ke norma kesopanan. Berarti anak-anak norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan kita setiap hari. Macam tadi kebiasaan salam orang di jalan. Setelah itu ada adat istiadat, tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana cara seseorang berperilaku dengan santun terhadap orang lain. Berarti kita harus menghargai atau menghormati orang lain yang lebih tua dari kita maupun yang lebih muda dari kita. Kita harus saling menghormati. Modal tujuan dari norma kesopanan dahulu menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Modal menumbuhkan sikap saling menghormati. Modal menjaga tata krama dalam pergaulan. Pergaulan maksudnya kita saling berteman, hubungan antara keluarga. Itu arti dari norma kesopanan. Sudah gak? Udah, kita lanjut ya. Udah, norma apa kali dia? Norma hukum. Norma hukum. Norma hukum aturan yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukum. Kalau ancaman hukum biasanya itu apa ya? Penjara. Tujuan dari norma hukum menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Hak kewajiban anak sekolah dia apa? Kalau hak itu mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru. Kewajiban ini anak gola apa?
membayar iuran komite. Anak-anak modau menaati tata tertib, dau norma hukum, modau membayar pajak, tidak melakukan pencurian atau perusakan. Macam di sekitar kita, kalau ada yang melakukan pencurian berarti itu nanti ada dapat hukuman dari orang-orang yang berkuasa. Miu beoga go arti dari go 4 norma dia. Nah, kali beoga kita lanjut. Kalau kita sudah tahu tentang pengertian dari macam-macam norma itu, kita masuk di contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari dan sanksi-sanksinya. Pertama kita masuk dari norma agama. Norma agama tadi berasal dari mana? Dari Tuhan, ajaran Tuhan. Oke. Norma agama itu, contoh penerapan dalam norma agama itu ada menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Seperti contoh penerapan nomor 1. Kita di sini kan ada kakak kelas kita yang di kelas 6 namanya Latifa, itu beragama Islam. Kita beragama Katolik. Berarti kita harus sikapnya menghormati Latifa begitu. Selanjutnya melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, setiap hari Minggu itu harus laago misa. Kita pergi misa di pela atau di gereja. Setelah itu, sebelum dan sesudah makan itu harus makan. Harus berdoa. Sebelum sesudah kita boda sembahyang modal datang ke sekolah. Sebelum tadi kan kita sudah berdoa, berarti selesai pembelajaran kita harus berdoa. Modal menghormati teman yang berbeda agama tadi sudah, tidak mencuri atau tidak berbohong. Nanti kita berhadapan dengan Allah, ada sanksinya, dosa atau hukuman dari Tuhan. Contohnya kalau kita dosa, berarti kita nanti berhadapan nanti kalau kita sudah mati berhadapan dengan Tuhan di atas. Mungkin kalian masuk neraka, bukan masuk surga, hukuman dari Tuhan. Mimpi yoga. Oke, lanjut ya. Norma kesusilaan. Contoh penerapan ngata dau menjenguk teman yang sedang sakit. Dia gak ada masa modal. Contohnya hari besok lusa itu ada teman-teman yang pokok lu sekolah modal ngata sakit kita pergi jenguk ke leba baru ngata. Modal selalu mengedepankan sikap jujur, ego bohong, ego tipu-tipu dauro. Norma kesusilaan itu macam kita harus jujur. Setelah itu menolong teman yang mengalami kesulitan. Contohnya di dalam kelas ada yang tidak ada pulpen, berarti kalian harus meminjam. Menjenguk teman yang sakit. Jika melakukan kesalahan harus mengakui kesalahan tersebut. Jangan bilang bukan saya, bukan gini sao. Sanksi dari norma kesusilaan itu rasa malu dan menyesal. Jika kalian berbohong dan kalian menipu, itu pasti sanksinya itu ada rasa malu dengan teman yang kalian bohongi. Oke. Selanjutnya norma kesopanan. Ya, norma kesopanan mengucapkan contoh penerapan mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Misal macam pagi-pagi ada bapak ibu guru duduk di situ, kalian harus permisi ibu. Jika mau menyapa guru saat bertemu, selamat siang ibu, selamat pagi tante ibu. Harus mengucap permisi, terus menyapa guru. Sikap saling menghormati tadi. Nah, contohnya juga itu mengucapkan kata tolong, kata maaf, kata terima kasih tolong. Contohnya meminta bantuan, berarti tolong ambil saya itulah.
Setelah itu kata maaf jika berbuat salah, maaf, minta maaf. Jika mendapatkan sesuatu bilang terima kasih. Melewati guru harus ucap permisi. Bertemu dengan siapa saja di jalan harus ucap selamat. Oke. Menurut jika kita melanggar norma kesopanan ada sanksi nyata teguran atau dikucilkan dari orang-orang. Dikucilkan ini anak-anak berarti kalian itu tidak dapat banyak teman yang tidak mau berteman dengan kamu. Mau atau tidak? Tidak mau, atau berarti harus mengikuti norma kesopanan ini dan norma-norma yang lain juga. Udah kita lanjut ke norma hukum. Nah, norma hukum contoh penerapan nyata selalu menaati peraturan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Menyeberang jalan itu harus lihat dulu kiri kanan. Jangan langsung jalan, jangan sampai nanti motor tabrak Mio. Menaati rambu lalu lintas jika yang ada di kota, menggunakan helm. Jika bapak mama mau kemana-mana, bapak mama pakai helm. Nanti kena tilang dari polisi. Tidak melakukan pencurian atau perusakan. Jika kita melanggar norma hukum ada sanksi denda atau hukuman penjara. Berarti kalau contohnya kita curi sesuatu itu pasti kalau diketahui oleh pihak berwajib berarti kita di penjara di Aztab Jawa yuk. Oke anak-anak. Dari penjelasan Ibu Diamyu mengerti gak? Mengerti gak kok Bai? Mali mengerti gak? Mungkin Miu ada pertanyaan? Pertanyaan ti Ibu. Ada yang belum mengerti mungkin? Oke anak-anak, dari penjelasan Ibu dengan bagi Miu ke dalam beberapa kelompok. Miu hitung kayak 1, 2, 1, 2. Yang kelompok 1, yang angka 1 menjadi kelompok 1, yang angka 2 menjadi kelompok 2. Hitung kayak 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, yang angka 1 CC. Nah, Miu dia kelompok 1 ya. Nah, modal yang angka 2. Nah, Miu jadi kelompok 2. Dia Ibu dengan bagi ke LKPDT Miu kerja, tapi selama ke Ibu ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Dan Ibu peran ke Miu ngake mode-mode do. Nah, tulis ke ngaza nama kelompok Miu masing-masing. CCC tulis lebih dau. Nomor 1 C, nomor 2 C. Modal kelas berapa? Miu kelas berapa? Kelas 5 ya. Modal mata pelajaran dia Pendidikan Pancasila. Nah, mau gue petunjuk nyata. Perhatikan pertanyaan berikut. Tulislah huruf sesuai dengan pertanyaan tersebut pada kotak yang tersedia. Nah, bagian kanan Miu kan ada kotak ya. Nah, situ Miu tulis pernyataan nyata norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar atau salah. Nah, norma apa? Lihat di atas. A. Itu norma kesusilaan, B. Norma kesopanan, C. Norma agama, D. Norma hukum. Tulis kotak nyata go huruf-huruf nyata. Nah, Ibu kasih Miu waktu 5 menit ya. Mulai Miu kerja presentasi lebangnya kelas, hama ada tanggapan. Setiap kelompok harus ada tanggapan. Sudah gak? Nah, Ibu Pai kelompok 1 presentasi lebangnya kelas masa-masa. Nah, terus sih masa-masa. Barek bobo sapaan abang atas. Selamat pagi. Kami dari kelompok berapa ingin mempresentasikan apa? Nah, terus sih. Tepuk tangan ke kelompok 1. Nah, kelompok 2 mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Mali mengapa? Kelompok 2 presentasi ke lebangnya kelas. Merek bobo sapaan abang ngata. Tepuk tangan ke kelompok 2. Nah, oke. Terima kasih. Miu kerja gak LKPD dia Ibu kupur ya. Nah, ya. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Miu ngake mode-mode dong.
Pertanyaan gue pertama Nata. Norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat di suatu daerah tertentu itu norma apa? Norma kesopanan. B. Benar atau salah? Mau kerja? Benar ya, benar. Norma Moldau B. Norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci dan norma apa? Norma agama. C. Moldau, setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas, misalnya denda dan penjara. Dan norma apa? Norma hukum. Moldau, kita akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma ini. Dan norma apa? Norma kesusilaan. Tepuk tangan ke Eti kita masa-masa. Terima kasih Miu kerja ke LKPD, dia Ibu Timangga. Moldau kita tuh oke kayak masa-masa kita tepuk kayak semangat. Dia jangga kayaknya Miu dia go pai semangat dah. Tuh oke kita masa-masa. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan ke kita masa-masa. Duduk ke. Punah Miu kerja ke LKPD. Moldau Miu kembali ke tempat duduk Miu masing-masing. Ibu nengah bagi Miu soal evaluasi Miu kerja semori-semori supaya ibu tahu bagaimana pemahaman Miu terkait materi lezadia. Kerja moi kumpul, ibu nengah periksa memang. Kerja semori-semori, mari ribut. Soal 25 nomor. Sudah gak? Media, ibu kumpul ke. Ibu periksa ke ya, mari ribut. Lah kan Miu kerja soal evaluasi dia, ibu rasa ibu lihat nilai-nilai Miu dia go bagus-bagus. Berarti Miu mengerti gak ya norma-norma yang ada di sekitar dia. Ada berapa norma tadi? Ada 4 norma. Mau tahu ada norma apa saja? Norma hukum itu tadi yang bagaimana? Norma hukum, aturan jika melanggar berarti bisa masuk penjara. Mau tahu norma kesusilaan? Norma kesopanan, norma agama berarti berasal dari ajaran Tuhan. Anak-anak, mungkin yuk ada pertanyaan? Anak-anak, jam biaga, jam istirahat. Berarti pembelajaran kita sampai di sini. Ibu minta kepada kamu pada lomba baru belajar Bali, belajar lomba bola. Hanya di sekolah saja, belajar juga di rumah. Setelah itu harus mengikuti contoh-contoh yang kita belajar hari ini. Contohnya menaati peraturan sekolah, saling menyapa guru tadi harus buat karena kita sudah tahu berarti kalau ada norma itu berarti kita harus belajar aturan yang menjadi pedoman kita, menjadi arahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Belajar sampai di rumah itu buat. Kalau kamu sudah belajar, namanya anak sekolah itu kalau sudah belajar dan terapkan di sekitar atau di masyarakat. Oke anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita sampai di sini. Atur ke buku bangku Miu, taruh ke buku berpoin Miu la zaleonitas, atur ke bangku Miu mode-mode. Kita ngasih go mau istirahat. Sudah, ibu payah ke esmori, pimpin doa. Say, Edon, Teo, sikap berdoa yang baik dan benar. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Lezat masuk kita.